Ini adalah perjalanan saya menuju ke Pura Pratebang di saat malam. Dan terkadang ada yang bertanya, apa tidak takut sendirian datang ke tempat seperti ini saat malam hari? Tentunya saya juga merasa takut dengan gelap dan sepi, namun ini adalah merupakan cara saya untuk memahami rasa takut itu sendiri. Kenapa saya takut akan gelap dan sepi, dan apakah pernah mengalami gangguan ataupun penampakan beliau penghuni atau yang bersentana di sana. Dan kebetulan hingga saat ini saya belum pernah diganggu ataupun melihat penampakan-penampakan yang mungkin akan membuat saya menjadi takut. Dan ini adalah merupakan anugerah dari beliau karena beliau memahami, mengetahui jika keimanan saya pada dasarnya belum kuat. Jika saja beliau menunjukkan sesuatu yang membuat saya menjadi takut, tentunya akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik pada diri saya dan akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya maka beliau yang memang maha mengetahui ataupun yang bersandana di sana adalah maha bijaksana, tentunya tidak akan memberikan sesuatu yang melampaui dari kemampuan diri kita. Dan tentunya jika terjadi hal yang seperti itu, saya akan trauma dan tidak lagi berani untuk mendatangi tempat-tempat suci, apalagi datang sendiri. Dan ini adalah tangga untuk menuju ke bagian Madianing Mandala dari Pura Pratebang, yang mana saat kedatangan saya tidak ada seorang pun di pura, dan di halaman pura memang sangat gelap karena tidak terpasang lampu. Saat ini saya sudah sampai ke bagian Madianing Mandala dari Pura Pratebang, di mana di sini terdapat aling-aling yang berisi tulisan tentang nama pura, dan di kejauhan terlihat Candi Bentar yang merupakan pintu masuk untuk menuju ke bagian Utamaning Mandala dari pura. Di bagian Madianing Mandala saat malam sedikit remang-remang karena hanya ada beberapa lampu yang terpasang, yaitu pada bagian tangga naik menuju ke Utamaning Mandala. Dan ini adalah pemandangan yang berada di belakang ketika telah saya lewati. Sama-sama terlihat aling-aling dan ada beberapa bangunan yang di dalamnya terdapat lampu, dan suasana memang sangat sepi, dingin, dan aroma belerang terasa sangat keras. Dan saya akan memasuki area Utamaning Mandala dengan menaiki tangga yang berada di sebelah kanan saya, di mana di tangga ini terdapat lampu yang mungkin tujuannya untuk memberikan penerangan jika ada yang ngangkir, kebetulan tidak membawa senter. Minimal di saat naik di tangga masih ada penerangan, karena memang sangat berbahaya jika naik tangga tanpa penerangan sama sekali. Om Swastiastu. Dan saat ini saya sudah sampai pada bagian Utamaning Mandala dari Pura Pratebang. Pura Pratebang ini terletak di tengah-tengah kebun raya Bedugul, dan di kejauhan terlihat pelinggih, yaitu pelinggih Padmasana, dan di sebelah Padmasana terdapat pelinggih yang mendekati bentuk balai yang berisikan kaca sebagai pembatas. Adapun Pura Pratebang ini terletak di tengah-tengah kebun raya Bedugul, dan akan saya lanjutkan untuk melihat keadaan yang ada di pura di saat malam. Dan ini adalah sebuah pelinggih yang
Di depan terdapat naga, patung naga, dan hampir semua bangunan-bangunan linggih yang ada di sini dihiasi dengan patung naga pada bagian tangga naik menuju ke bagian atas linggih. Kebetulan senternya sedikit redup, dan biasanya saat siang hari di sini banyak terdapat monyet yang bermain-main, yang mencari makanan dari lungsuran, dari aturan-aturan pemedak yang datang ke pura. Dan karena malam tidak ada seekor monyet pun yang tampak berada di pura. Sekali lagi saya tekankan bahwa tempat-tempat suci yang ada di Bali pada dasarnya adalah tempat yang memiliki aura suci yang jauh dari istilah serem, karena pada dasarnya di sini adalah disentanakan dewa-dewa yang nantinya akan menuntun umat untuk bisa menemukan jalan menuju Tuhan, memahami dari ajaran-ajaran yang mana tentunya beliau akan selalu memberikan tuntunan yang terbaik bagi mereka yang mau datang untuk melakukan persembahyangan. Dan sangat disayangkan jika nanti ada yang mengatakan bahwa tempat suci yang ada di Bali adalah merupakan tempat yang angker. Tentunya itu jauh sekali dari definisi dari tempat suci. Dan jika pun seseorang mengalami sesuatu yang tidak baik, kemungkinan itu hanyalah karena sebuah hal kelalaian sehingga menimbulkan sebuah kecelakaan, ataupun dan jika pun mengalami gangguan, tentunya tidak mungkin beliau yang bijaksana dan suci akan mengganggu mereka yang tidak bersalah. Dan gangguan itu tentunya dilakukan oleh penjaga pura yang tujuannya bukanlah apa-apa, tapi untuk menuntun mereka agar menyadari, memahami atas perilaku yang mungkin kurang baik dilakukan sehingga perlu diperingati. Dengan demikian, di lain hari, di lain tempat tidak akan lagi berbuat hal yang seperti itu. Dan saat ini saya akan keluar kembali dari areal pura setelah melakukan persembahyangan. Dan sekali lagi saya ingin menikmati suasana pemandangan yang sangat tenang damai di area Utamaning Mandala Pura. Tapi jujur, walaupun seakan-akan saya mengambil gambar dengan tenang, tapi dalam hati juga tetap memiliki rasa takut di tempat yang sunyi dan gelap sepi seperti ini. Dan saya akan keluar dari Utamaning Mandala melalui Candi Bentar dan tangga tadi yang merupakan jalan saya naik menuju ke Utamaning Mandala. Dan di bawah terlihat bagian Madyaning Mandala, dan memang terlihat gelap, hanya pada bagian tangga yang berisi lampu terlihat sedikit terang. Dan langit pun saat ini sangat hitam. Dan tangga demi tangga saya turuni dengan berhati-hati karena memang gelap. Dan senter semakin redup, namun masih membantu untuk bisa melihat keadaan sekeliling. Dan di sini tentunya ada kabut juga karena memang Bedugul merupakan daerah dingin yang berkabut. Dan untungnya saat ini kabut tidaklah terlalu tebal, hanya kabut tipis sehingga tidaklah mengganggu dari senter yang memang sudah redup. Dan ini adalah Candi Bentar yang merupakan jalan turun menuju ke bagian Nistaning Mandala atau Jabayan daripada pura, dari Pura Tratebang. Dan di kejauhan terlihat ada lampu. Itu adalah bangunan, kalau tidak salah adalah kamar mandi dari pura yang
ada lampunya, dan kembali harus sangat berhati-hati menuruni tangga karena tidak terlihat, dan keadaan di bagian Jabayan sangat gelap gulita. Hanya ada lampu di bangunan yang tadi saya sebutkan. Saat ini saya sudah sampai di bagian parkiran, yaitu tempat tadi saya meletakkan sepeda motor. Dan senter tidak bisa menembus jauh, tidak bisa menembus ke bagian pohon-pohon yang ada di sekeliling pura. Dan ini adalah motor yang selalu setia menemani perjalanan. Saat ini saya akan pamit dari pura. Dan jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak.